Sehingga diceritakan ketika itu lamma ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan. Pernah suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat kepada seseorang, lam yatma'in fi salatih. Orang itu tidak tenang dalam salatnya. Banyak gerakan-gerakan yang tidak diharapkan dalam gerakan salat. Tidak khusyuk, tidak tenang, kesusu-susu, terburu-buru ketika dia melaksanakan salat. Balkana yungqiraha, bahkan orang tadi itu melakukan salat itu dalam keadaan cepat-cepatan. Pokoknya salat, pokoknya selesai, pokoknya buyar, pokoknya bisa keluar dari masjid. Nabi kelihatan orang model seperti itu. Maka ketika itu apa yang dilaksanakan oleh Nabi? Amaro ar-rajula ayyu'ida. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang tersebut ayyu'ida, untuk dia mengulangi sholatnya. Padahal dia sudah sholat, tapi tidak ada kekhusyuan, cepet-cepetan ketika sholat. Maka Nabi memerintahkan orang tersebut ayyu'ida, untuk mengulangi sholatnya orang tersebut. Waqala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, perhatikan sabda Nabi. Apa katanya Nabi? Apa sabda Nabi? Sholli fa innaka lam tusolli. Hei fulan, hei seseorang, sholatlah kamu. Padahal baru sholat. Sholatlah kamu. Fa innaka lam tusolli, maka sesungguhnya engkau belum sholat. Ulangi sholatmu. Mulai awal lagi sholatmu. Kamu belum sholat, padahal sudah selesai. Sudah mungkin 2 rakaat, sudah mungkin 4 rakaat, mungkin 3 rakaat. Mungkin kalau kita melaksanakan sholat tarawih, mungkin sudah 20 rakaat, tapi tidak ada khusyuknya, tapi cepet-cepetan. Apa yang dinyatakan Nabi kepada salah seorang sahabatnya ketika melaksanakan sholat cepet-cepetan? Sholli, sholatlah kamu, ulangi. Fa innaka lam tusolli, maka sesungguhnya engkau belum sholat. Engkau belum sholat, meskipun gambarannya seolah-olah sujud, seolah-olah ruku, seolah-olah gerakan sholat. Belum sholat katanya Nabi. Kenapa? Sholat tidak ada kekhusyuan sama sekali. Untuk itu hadirin, ketika seseorang menapaki jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, kekhusyuan perlu kita laksanakan. Setelah itu barulah timbul perasaan keyakinan kepada Allah. Yakin akan rezeki kita, yakin akan ketentuan yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakin akan segala sesuatunya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perasaan yakin ini tidak akan pernah terjadi kecuali didahului oleh perasaan khusyuk. Kalau kita sholat tidak khusyuk, kalau kita baca Al-Quran tidak khusyuk, kalau kita dzikir tidak khusyuk, maka jangan harapkan keyakinan akan datang. Sehingga apabila keyakinan belum ada pada diri kita, maka jangan salahkan ketika kita menyalahkan Allah, ketika kita protes kepada Allah, ketika hidup kita penuh dalam keadaan ketakutan. Kenapa? Tidak ada keyakinan. Kenapa tidak ada keyakinan? Tidak ada perasaan khusyuk sama sekali.